Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tias Ernawati. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang virus dan vaksin. Baik, diawali dari kondisi pandemi COVID-19, khususnya di Kabupaten Bantul, di mana jumlah penyintas COVID-19 masih cukup tinggi di sini. Dapat dilihat pada data yang saya sajikan, saya ambilkan dari Pemkab Bantul, khususnya untuk Kecamatan Banguntapan, masih pada zona merah, zona resiko tinggi dengan rate-nya 1,5. Baik, berikut adalah gambar dari virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, kemudian infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. Nah, cara-cara masuknya virus ke dalam tubuh ada 3, melalui hidung, melalui mata, dan melalui mulut. Jika melihat gambar ini, aktivitas masuknya virus corona melalui hidung, mata, dan mulut ini tidak lepas dari jari tangan kita. Sebenarnya ada apa tuh dengan jari tangan kita? Baik, jika kita lihat dengan alat ya, pastinya ternyata di tangan kita ini banyak mengandung kuman. Ada bakteri, kemudian virus, patogen yang lain. Nah, salah satunya adalah barangkali ada yang namanya virus corona ini tadi atau COVID-19. Baik, tadi saya sampaikan ada bakteri juga ada virus. Dua ini berbeda. Lalu apa perbedaannya bakteri dengan virus? Yang pertama, virus ini unik ya, antara hidup dan mati. Disebut makhluk hidup karena dia bisa memiliki sifat parasit, bisa bereplikasi selama ada inangnya. Kemudian disebut benda mati jika ya dia tidak punya inang, maka dia akan mati. Kemudian untuk virus ini ukurannya lebih kecil sehingga membutuhkan alat yang canggih, lebih kecil dari bakteri, maka perlu alat yang canggih, misalnya mikroskop elektron. Kalau mikroskop saja bisa untuk melihat bakteri, namun untuk virus ini perlu alat yang lebih canggih lagi, mikroskop elektron. Kemudian beda dengan bakteri. Kalau bakteri kita sebut sebagai makhluk hidup, kalau virus ini tidak memiliki sel, tapi dia memiliki kemampuan untuk bereplikasi atau memperbanyak jumlahnya. Berikut di sebelah kanan adalah gambar virus corona atau COVID-19. Dapat kita lihat di sini bahwa sebagian besar badan virus terdiri atas protein. Protein adalah unit polipeptida berantai panjang yang membentuk makromolekul. Protein tersebut dapat mengalami denaturasi. Denaturasi ini dapat disebabkan oleh pemanasan, pH ekstrim, penambahan alkohol atau aseton, dengan adanya urea, kemudian deterjen sabun, guncangan intensif, dan bersinggungan dengan udara luar. Jadi pada intinya virus ini dapat didenaturasi oleh aktivitas pemanasan sampai dengan bersinggungan dengan udara luar. Tentunya tidak langsung mati, tetapi ada lifetime-nya.
Baik, denaturasi protein itu sesungguhnya adalah proses pemecahan protein sehingga protein tersebut mengalami perubahan kimia, perubahan fisika, dan perubahan biologi sehingga dapat merubah sifat alaminya. Artinya apa? Jika denaturasinya ini cukup parah, maka proteinnya akan rusak. Kalau proteinnya rusak, artinya virusnya mati begitu. Nah, lalu tadi ya di depan disebutkan ada deterjen atau sabun. Apa hubungannya virus dengan sabun ini? Baik, ini tadi adalah struktur virus ya, coronavirus. Kemudian ini sesungguhnya adalah struktur daripada sabun. Ada dua bagian penting dari sabun, yaitu kepala dan ekor. Kepala ini sifatnya hidrofilik, sementara ekor sifatnya hidrofobik. Kepala yang bersifat hidrofilik ini akan berikatan dengan air. Nanti jika cuci tangan pakai sabun, pastinya ini ya, rata-rata dibasahi dulu tangannya dengan air. Nah, si sabun ini, bagian kepala inilah yang akan menempel pada air. Kemudian ekornya ini akan menempel pada kotoran yang ada di telapak tangan. Misalnya di situ kebetulan ada virusnya yang kita tidak lihat. Nah, aktivitas sabun tadi adalah memfragmentasi, yaitu merusak, menjadikan virus-virus menjadi bagian-bagian yang kecil. Kalau sudah jadi bagian-bagian yang kecil seperti ini, akibatnya virus tersebut akan rusak, mati begitu. Kondisi yang demikian dinamakan misel. Baik, di sini ada langkah-langkah cuci tangan ya, 1 sampai 6. Saya harap cuci tangannya pakai sabun. Kalau di sini kan gambarnya tidak kelihatan pakai sabun, maka gunakanlah sabun agar efektif dalam membasmi kuman yang ada di tangan, terutama COVID-19 tadi. Cuci tangan ini adalah bagian dari 5M tentu yang kita kenal ya. Kita sudah tahu 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Baik, mengapa saya harus vaksin? Nah, pada tanggal 9 Juni 2021 yang lalu, Pemkab Bantul merilis berita bahwa sebanyak 612 pedagang pasar Bantul menjalani vaksinasi COVID-19. Ternyata pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin untuk imunisasi yang berfungsi agar melindungi warganya, tentu saja dari COVID-19. Mari kita lihat dulu vaksin itu apa sih? Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Kalau vaksin COVID-19 berarti produk biologisnya adalah COVID-19 itu sendiri. Tapi jangan khawatir, COVID-19 virusnya itu sudah dilemahkan sehingga aman jika dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa harus dimasukkan dalam tubuh? Nah, virus yang sudah aman tadi, yang sudah jinak tadi ya, kita sebut sebagai vaksin, akan membantu sistem kekebalan untuk melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit, tentunya COVID-19. Maksudnya bagaimana? Jika di dalam tubuh ini sudah ada vaksin COVID-19, kemudian secara tidak sengaja kita terinfeksi dari luar, ternyata ketemu temannya, tapi jahat begitu ya. Ya, ternyata yang sudah ada di dalam tubuh kita ini baik, yang baru masuk jahat. Mereka akan saling melawan. Sistemnya begini, tubuh akan mengingat virus atau bakteri yang membawa penyakit, mengenai dan tahu cara melawannya. Kalau sudah sama-sama virusnya, jenisnya COVID-19, maka pastinya akan tahu cara melawannya itu seperti apa begitu ya. Ya, sekali lagi, kenapa sih harus vaksin? Tadi kan udah cuci tangan, kenapa masih harus vaksin? Jadi seperti ini, vaksin gunanya adalah untuk memproteksi atau melindungi. Kalau vaksin melindungi dari dalam tubuh, tapi kalau 5M tadi perlindungannya dari luar tubuh. Kalau kita dilindungi dari luar dan dari dalam, otomatis pertahanan terhadap penyakit, terutama virus COVID-19, lebih kuat lagi.
Baik, di sini manfaat vaksin diantaranya adalah yang pertama merangsang sistem kekebalan tubuh, berikutnya adalah mengurangi resiko penularan COVID-19 ya karena kita sudah ada pertahanan ya di dalam tubuh. Kemudian ketika tertular, dampaknya tidak berat. Kemudian vaksin ini jika dilakukan pada banyak orang seperti yang telah digalakkan pemerintah ini kan vaksin besar-besaran ya, maka diharapkan dapat mencapai yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Barangkali di sekitar kita ada orang yang belum bisa atau tidak bisa divaksin, sehingga diharapkan kita-kita yang sudah vaksin ini dapat melindungi orang tersebut. Maksudnya bagaimana kita saja kena tapi tidak masalah atau tidak kena, maka diharapkan bisa melindungi. Kita bayangkan kalau yang sakit tadi di tengah, yang tidak bisa vaksin di tengah, terus kita melindungi di sekelilingnya, yaitu adalah contoh dari herd immunity atau kekebalan kelompok begitu. Berikut akan saya tampilkan cara kerja vaksin. Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan keterangan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Lindungi diri, lindungi negeri. Baik. Jadi, mari kita kembalikan hidup normal kita dengan saling bahu-membahu, memutus rantai penularan COVID-19. Kiranya cukup yang saya sampaikan, kurang banyak salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.